Shalom, haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini saya mau menyampaikan rekaman kesaksian pesan Tuhan di saat kami penyembahan bersama tim pendoa syafaat di gereja. Isi rekaman ini pesan Tuhan di tanggal 9 Juni 2022, sama seperti kesaksian saya sebelumnya yang sudah saya upload di 3 video sebelumnya. Dan inilah rekaman aslinya agar Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkannya sendiri dan tahu bagaimana cara Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada kami. Di sini juga saya ada tampilkan foto tim pendoa syafaat kami dan juga ada foto saat kami berdoa 10 hari yang pencurahan Roh Kudus 10 malam di gereja tempat saya beribadah. Jadi di dalam pendoa syafaat ini di gereja tempat saya beribadah itu ada 8 tim pendoa syafaat. Grup saya termasuk di dalam tim 4 dan kami itu dibagi dalam sehari untuk satu tim untuk berdoa. Jadi di dalam persekutuan doa itu kami ada puji-pujian, penyembahan, dan doa syafaat. Rekaman ini aslinya durasinya itu 2 jam. Cuma saya potong yang berbahasa rohnya karena terlalu panjang. Tapi ada saya masukin sedikit dari awal pujian, penyembahan, sampai kami diurapi oleh hadirat Tuhan dan berbahasa roh. Dan saya juga akan tuliskan di deskripsi menit-menit keberapa Tuhan mulai berbicara, agar memudahkan Bapak Ibu semuanya. Dan saat kami menyembah, Roh Kudus memenuhi kami semua dan Tuhan memakai mulut lidah saya menjadi penyambung perkataan Tuhan, bukan hanya saya saja, tetapi ada juga ibu-ibu yang di dalam tim kami juga menyampaikan perkataan Tuhan ini ada di menit-menit nanti yang terakhir. Jadi pada saat itu teman saya yang berbahasa roh dan Tuhan pakai saya untuk mengartikannya. Ini adalah salah satu pesan Tuhan. Saya belum bisa upload semuanya karena harus banyak yang diedit. Soalnya ada di dalam pesan Tuhan itu, soalnya ada untuk pesan untuk kami pribadi dan juga ada pada saat itu pelepasan. Jadi harus diedit dulu. Jadi yang saya sampaikan itu hanya untuk umum yang bukan untuk pribadi. Dan ini adalah salah satu rekaman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di tanggal 9 Juni 2022. Jadi saya itu setiap memulai doa, HP saya itu sudah saya nyalakan untuk rekaman suara. Karena kalau saya tidak rekam, saya pasti lupa. Soalnya banyak perkataan Tuhan yang harus kami saksikan nantinya. Saat saya pertama kali ikut pendoa syafaat, tim pendoa syafaat ini di bulan lalu, itu pun juga saya lupa untuk merekam. Jadi pas sudah sampai rumah yang saya ingat aja yang saya catat. Jadi dari situ saya juga mulai saat itu saya setiap mulai berdoa, pasti saya sudah nyalakan HP saya untuk merekam agar saya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan telah sampaikan. Jadi di sini semuanya saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara, mau percaya atau tidak itu hak Bapak Ibu Saudara. Tugas saya di sini hanya untuk bersaksi, menyampaikan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, karena Tuhan juga yang menyuruh kami untuk bersaksi. Kembali kepada Bapak Ibu Saudara, mau percaya atau tidak itu pilihan masing-masing. Tetapi saya di sini tetap terus berdoa agar siapapun yang telah mendengar kesaksian ini, Tuhan jamah hatinya agar mau bertobat dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Yesus akan segera datang dan kita harus mempersiapkan diri kita mulai saat ini untuk hidup kudus, untuk senantiasa mencari hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun mesbah doa keluarga, membaca firman Tuhan setiap hari, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang agar kita tidak binasa dan tertinggal. Inilah rekaman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan. Haleluya, haleluya.
Kabasakari Baba Shakari Baba Shikata Lama Yesi. Ibu Tata Kasama Shakama Shikama Rama Yarukala Bakari Baba Shikama Shikari Masik. Tamu-tamu Shakama Shakari Baba Shik. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Baba Sakari Baba Shika Baba Shakari Mashika Taya Sili. Kami aku rentakku ya sinutaran kaya Kusakata Kaka Sakata ya Sakari Maya Shiri. Bina kurisi kata tanah diranta kaya Abata Sika Utalita Yusukuri Mata Gamaka Sika Machakari Mata Utari Mata Kari Baba Sakari Maya Sakari Baba Shikala Masik. Utakata Mata Kama Shakari Baba Sikari Masiri Taya Sikali Mata Kasih. Bawalah anak-anakmu, bawalah semuanya datang kepadaku. Aku merindukan setiap keluarga datang menyembahku. Aku merindukan mereka datang memujiku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan kepada kalian. Semua telah digenapi, semua akan binasa. Semua akan hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Mereka bebal, mereka tidak mau mendengar. Akulah Allah yang harus disembah. Mereka tidak peduli kepadamu Tuhan. Mereka sibuk akan dunia ini Tuhan. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami rindu banyak anakmu Tuhan yang sudah jauh daripadamu. Aku sangat mengasihi mereka. Bahkan yang sudah menyakitiku, yang sudah menduakanku dan melepaskanku, aku ingin mereka kembali. Waktuku sudah akan tertutup. Aku tak hentinya memberitahukan ini kepada kalian. Firmanku akan selesai, perkataanku akan diangkat, kemuliaanku akan diangkat. Bacalah firmanku selalu. Firmanku itu adalah terang dalam hidupmu. Firmanku tidak akan lama lagi ku angkat bersamaku.
Kalian lebih memilih dunia, kalian lebih memilih kebinasaan. Aku tidak sanggup berkata-kata tentang masa itu. Hatiku sangat hancur. Hatiku sangat hancur lihat anak-anakku disiksa di saat itu. Masa yang sangat suram. Aku menyuruh malaikatku untuk mengangkat kalian, tapi sudah terlambat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa bagi yang tertinggal. Aku tidak bisa menolong mereka yang tertinggal. Mereka akan masuk dalam masa antikris. Iblis sedang bekerja saat ini. Iblis sedang bekerja. Dia bekerja dengan giat untuk menghancurkan anak-anakmu. Kalian harus bertekun. Kalian harus membaca firman-Ku. Kalian harus berdoa setiap saat agar kalian tidak tertinggal. Aku tidak sanggup anak-anakku memberitahukan kepada kalian saat masa itu datang. Mereka berlari mencari perlindungan. Mereka memohon belas kasihanku. Aku hanya melihat mereka dari sorga bersama anak-anak yang telah kuangkat. Mereka menyaksikan mereka yang tertinggal memohon, Tuhan tolong aku, aku terlambat. Aku tidak bersungguh-sungguh saat aku hidup di dunia. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau masuk di masa antikris. Aku tidak mampu Tuhan. Mereka mengejarku. Aku seperti binatang yang akan diburu. Mereka menyiksaku siang dan malam Tuhan. Angkat aku Tuhan. Angkatlah aku bersama mereka yang sudah terangkat. Aku tidak tahan Tuhan. Mereka memaksaku menyembah berhala. Mereka memaksaku menyangkal namamu. Aku tahu jika aku melakukannya, aku akan binasa. Aku mohon Tuhan, tolonglah aku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu. Aku takut Tuhan, aku takut. Itulah mereka yang berteriak kepadaku saat masa antikris. Itulah mereka yang memohon kepadaku saat mata antikris. Tetapi semua sudah terlambat. Mereka datang ke gereja. Mereka mencari firman-Ku. Tetapi firman-Ku telah diangkat. Firman-Ku masih ada, tapi sudah tidak berkuasa lagi. Mereka memohon kepadaku, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka bersembunyi agar mereka tidak ditemukan antikris. Tetapi mereka akan ditemukan. Mereka mengalami penderitaan yang sangat hebat. Oh Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Aku harus memberitahukannya kepada kalian. Aku tidak menjamin. Aku tidak menjamin keluarga semua diangkat. Itu urusan kalian masing-masing. Kalian lahir sendiri, kalian mati sendiri. Kalian berbuat dosa, itu urusan kalian masing-masing. Orang tua kalian, saudara kalian tidak bisa menolong. Hanya aku yang bisa menolong. Waktu inilah saatnya kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Waktu itu sangat mengerikan anak-anakku. Aku sangat hancur melihat anak-anakku dipaksa untuk menyembah berhala. Mereka adalah anak-anakku yang sudah percaya kepadaku, tetapi tidak mau bersungguh-sungguh di hadapanku. Mereka hanya menggunakan namaku. Mereka hanya menjadi
Tuhan. Setiap hari bacalah firman-Ku setiap hari. Itulah yang menuntun langkah hidup kalian di dunia ini. Aku tidak bisa menolong mereka yang tertinggal, sebab itu pilihan mereka. Hatiku hancur, anak-anakku sangat hancur. Mereka dihancurkan, mereka disiksa siang dan malam. Aku tidak tahan melihat semua itu. Bersungguh-sungguhlah datang kepadaku. Itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Aku tidak kuat berkata-kata. Aku tidak sanggup menceritakannya kepada kalian. Sangat mengerikan. Aku tahu. Aku telah melihatnya. Bahkan mereka yang berkata, imanku teguh di dalammu, imanku kuat. Saat masa Antikris datang, mereka tidak kuat menahannya. Banyak yang meninggalkanku dan tidak mau bertahan. Banyak yang menerima tanda Antikris itu agar mereka tidak tersiksa. Tetapi setelah masa itu kekekalan akan terjadi. Setelah masa itu berakhir, kehidupan kekal yang menanti mereka. Lautan apiku telah tersedia bagi iblis, bagi setan. Mereka menyeret anak-anakku agar mereka masuk dalam lautan api itu. Mereka adalah malaikat yang memberontak selama hidup bersamaku di sorga. Mereka menentang aku, Tuhan Allah yang hidup. Mereka menentang aku di saat mereka hidup di sorga. Malaikat-malaikat itu kucampakkan di dalam gua-gua. Malaikat-malaikat yang memberontak itu kucampakkan ke dalam api. Itu hukuman bagi mereka. Tetapi anak-anakku tidak boleh masuk di dalam situ. Anak-anakku, aku merindukan kalian masuk dalam kerajaan sorgaku. Aku tidak ingin kalian terseret. Aku tidak ingin kalian terbujuk oleh malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang telah hancur. Aku tidak memberi pengampunan kepada malaikat-malaikat itu sebab mereka sudah mengecap kasih karunia-Ku. Mereka telah mengalami tinggal di sorga bersamaku. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu akulah Tuhan Allah yang harus disembah. Tetapi malaikat-malaikat itu bersatu dengan Lucifer untuk memberontak aku. Lucifer itu membawa sepertiga malaikat-malaikatku. Mereka menghancurkan anak-anakku. Mereka ingin anak-anakku binasa. Iblis setan itu tidak terima aku campakkan ke dalam dunia ini. Mereka telah kutolak dan tidak ada pengampunan bagi malaikat-malaikat itu. Tetapi kalian adalah anak-anak manusia, derajat kalian lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Kasihku lebih besar kepada kalian daripada malaikat-malaikat itu. Aku tidak ingin kalian hancur binasa. Malaikat-malaikat itu tidak terima aku mengusir mereka dalam kerajaan surgaku. Malaikat-malaikat itu menyeret anak-anakku agar binasa sebab mereka tidak bisa menyakitiku karena akulah Tuhan. Tapi aku tidak ingin anak-anakku hancur. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana agar mereka tidak binasa. Dunia ini menjanjikan kekayaan. Dunia ini menjanjikan hal-hal
mereka. Mereka sedang berlomba-lomba dengan aku. Aku memohon. Aku memohon. Tolonglah anak-anakku, tolonglah mereka yang akan binasa. Sampaikanlah kepada mereka bahwa waktuku tidak lama lagi. Aku bukan memberikan penglihatan demi penglihatan bagi kalian. Kalian akan melihat masa itu. Aku akan membukakan mata kalian dan kalian akan melihat masa itu. Kalian akan bersaksi demi namaku. Bukan hanya kepada mereka yang sudah percaya, kepada mereka yang belum percaya. Itulah tugas kalian. Tugas kalian menyampaikan kesaksian ini bahwa aku akan datang bersama malaikat surgaku. Aku akan menghakimi dan menghukum dunia ini. Aku akan menghukum, aku akan menghakimi dunia ini sebab waktunya telah tiba, anak-anakku. Aku tidak akan berlama-lama lagi. Kalian harus bersaksi, hanya itu yang aku minta. Jangan kalian bungkamkan mulut kalian sebab kalian telah menerima pesanku. Kalian akan mendapat mimpi dan penglihatan daripadaku. Saksikanlah apa yang kalian lihat itu kepada semua orang. Mereka akan menyebut kalian gila. Mereka akan menyebut kalian tidak waras. Mereka akan menghina kalian, mencaci maki kalian. Aku tahu. Aku tahu itu akan mengalami. Kalian akan mengalami hal itu. Bahkan banyak yang menjauh daripada kalian. Kalau kalian menceritakan mimpi dan penglihatan yang kuberikan. Tapi itulah cara agar mereka mau mendengarkan aku. Aku tidak mungkin datang ke dunia ini untuk memberitahu mereka akulah Yesus. Kalau aku datang, dunia ini akan berakhir.
Saat aku turun, itu adalah masa penghakiman. Bangsa Israel saat ini sedang membangun sebuah bait suci. Bangsa Israel saat ini sedang membangun bait suci. Mereka menantikan juru selamat, tetapi nanti yang akan memimpin mereka di saat itu adalah antikris itu sendiri. Mereka memujinya, mereka menyembahnya, mereka bersorak-sorai kepadanya. Tapi itu bukan aku. Mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku sudah berkhotbah lebih dahulu kepada nenek-nenek moyang mereka, tapi mereka menolak Yesus. Mereka hanya menganggap Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Orang Israel saat ini menganggap Yesus itu adalah nabi. Hanya sedikit, sangat sedikit orang Israel yang percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka menantikan kedatangan Mesias. Mesias itu sudah datang dari dahulu. Mereka akan melihat anak manusia yang disalib. Bahkan nenek-nenek moyang mereka juga akan melihat Yesus yang disalib akan turun ke dunia. Aku akan menghakimi dunia ini sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka yang tidak percaya kepada aku akan kusingkirkan ke dalam api neraka. Aku tidak menyayangkan anak-anak Israel itu, anak-anak perjanjianku. Aku tidak menyayangkan mereka, apalagi kalian yang bukan anak kerajaanku. Tetapi karena mereka menolak aku memberikan kemurahanku kepada seluruh bumi. Sebab anak-anak kerajaan itu menolak aku, Tuhan Allahnya sendiri. Sedangkan anak-anak yang bukan anak-anak dari kerajaan itu mau menerimaku. Mau menerimaku dengan sepenuh hati. Kalian tahu, aku banyak menyampaikan kepada anak-anak Tuhan yang belum percaya. Anak-anak Tuhan yang belum percaya, yang saat ini berdoa, yang menanyakan siapa Yesus. Aku akan datang kepada mereka yang menanyakan aku di luar aku. Aku akan datang sendiri kepada mereka. Mereka akan melihat Yesus Tuhan, dan mereka akan percaya kepada aku. Agama-agama seberang sana akan percaya kepadaku. Dan mereka sangat bertekun saat mereka melihat Yesus. Mereka tidak peduli akan hidup mereka. Mereka menyampaikan firman-Ku. Mereka menyampaikan kabar-Ku. Mereka tidak peduli akan hidup mereka, akan harta yang mereka miliki. Sebab mereka telah melihat Tuhan Yesus. Yesus yang mereka nantikan itu akan datang kepada mereka masing-masing. Dan aku akan memakai mereka. Agama-agama seberang,
kasih karena kepada mereka yang belum percaya, karena mereka belum mengenal Yesus. Apapun yang mereka tanggapan dari mereka itu terserah mereka. Yang penting kalian harus menyampaikan kepada mereka, jadilah saksiku yang taat. Turunilah kataku. Apa susahnya sih? Apa susahnya sih menyampaikan firmanku? Kalian hidup di dalam zaman modern. Kalian tidak seperti murid-muridku zaman dahulu yang harus datang ke kota ini, ke kota ini untuk menyampaikan firmanku. Mereka bersaksi demi namaku, bahkan mereka dilempari batu pada zaman itu. Kalian hidup di zaman modern. Apa susahnya menyampaikan firmanku? Kalian punya handphone, kalian bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalian bisa menyampaikan firman Tuhan dalam media apapun. Apakah itu sulit? Itu sangat mudah. Kalian tidak hidup di zaman dulu. Aku yang menciptakan internet. Aku menciptakan itu agar semua mendengarkan firman-Ku. Aku menciptakan itu agar semua mendengar tentang kabar keselamatan. Tetapi iblis memakainya untuk menghancurkan mereka di dalam dosa. Mereka melihat hal-hal pornografi yang sangat menjijikan di mataku. Mereka menjadi hamba berhala handphone. Padahal internet itu kuciptakan untuk menyampaikan firman-Ku, agar kalian tidak repot-repot datang ke kota ini, ke kota ini menyampaikan firman-Ku. Seluruh dunia ini memiliki handphone, aku tahu. Kenapa sih kalian tidak mau bersaksi? Kenapa sih kalian tidak mau menulis tentang firman-Ku? Gunakanlah sosial media itu untuk menyampaikan firman-Ku. Urusan mereka mau baca atau tidak, tetapi tugas kalian menyampaikan. Aku memberi hikmat kepada kalian, aku memberi akal budi kepada kalian. Kalian tidak perlu bersusah-susah. Kalian tidak perlu bersusah-susah seperti murid-muridku dahulu. Mereka pergi menyampaikan firman-Ku dari pintu ke pintu. Bahkan mereka ditolak, mereka dilempar batu, dikejar, dipenjara, mereka disiksa, mereka dilarang menyampaikan tentang Yesus. Padahal mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan yang disalib dan bangkit pada hari ketiga. Alih-alih Taurat itu membuat cerita agar mereka tidak percaya kepada Tuhan. Alih-alih Taurat itu membuat cerita agar tidak ada orang-orang yang percaya kebangkitan Yesus, mereka membalikan cerita fakta yang sebenarnya. Tetapi murid-muridku zaman itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah takut. Mereka tidak sayang akan hidupnya, akan nyawanya, sebab mereka tahu takkan lama lagi. Aku telah menyampaikan semuanya kepada Yohanes waktu itu. Aku telah menyampaikan kepada Yohanes, anakku, mereka menjarakannya di Pulau Patmos. Anakku Yohanes dipenjara di dalam Pulau Patmos. Tetapi aku menyampaikan wahyuku kepada dia. Kalian tidak tahu dia menderita, dia sendirian saat itu. Aku sangat hancur melihat dia di masa tuanya menderita. Tetapi aku memakainya untuk menuliskan apa yang harus kusampaikan. Wahyuku itu akan terjadi. Kitab Wahyu yang telah ditulis itu akan terjadi. Yohanes tahu kapan Tuhan akan datang, dia tahu. Tetapi aku menutup mulutnya, sebab itu bukan kuasanya untuk menyampaikan kepada kalian. Kitab Wahyu itu sangat singkat. Jika aku menulis
dibatasi. Cukup itu yang kutuliskan kepada kalian. Waktu inilah waktu zaman akhir. Tak akan berlama-lama lagi, sebab semuanya sudah terjadi. Kitabku akan digenapi, isi dari kitab Wahyu akan digenapi. Tulah-tulahku akan digenapi, perjanjianku akan digenapi. Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Bahkan sakit penyakit, bahkan segala yang buruk akan menimpa negara ini. Kalian jangan berpikir Indonesia akan semakin baik. Akan datang krisis ekonomi yang besar-besaran. Akan datang kehancuran dunia. Penyakit sampar akan melanda negara ini. Sebab semua telah digenapi. Tak akan berlama-lama lagi, dunia akan hancur. Kalian jangan berpikir hidup semakin tahun akan membaik. Tidak. Kedatanganku akan diawali dengan tanda-tanda yang sangat mengerikan. Bencana alam, segala musibah, segala penyakit akan menimpa anak manusia agar mereka bertobat. Sebab mereka telah kuperingatkan dengan lemah lembut, dengan baik, tetapi mereka tidak mau mendengar. Apakah mereka harus dipukul baru mereka mau bertobat? Apakah mereka harus menderita terlebih dahulu baru mau bertobat? Aku tidak mau. Tapi bagaimana caranya agar mereka mau percaya? Kedahsyatan yang hebat akan terjadi di akhir-akhir tahun ini. Tahun demi tahun akan ada kehancuran. Sebab kitab Wahyuku itu akan digenapi. Kalian tahu isi kitab Wahyu kan? Kalian tahu isi kitab Wahyu? Itu adalah malapetaka demi malapetaka. Malaikat Tuhan akan menuang cawan demi cawan murkaku kepada dunia ini. Kitab Wahyu itu sangat sakit, anak-anakku. Tapi itu harus digenapi, sebab waktu Tuhan tidak lama lagi. Aku tidak lama lagi. Aku harus menggenapinya. Setelah itu semua terjadi, barulah aku datang. Ketika tulah-tulah itu dicurahkan, semua akan merasakannya. Tetapi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang mencari wajahku siang dan malam, akan kuluputkan. Segala penyakit sampar yang menimpa tidak akan menimpa mereka. Sebab mereka berseru kepadaku dan memohon perlindungan kepadaku. Kalau kalian tidak pernah berseru kepadaku, aku tidak akan melindungi kalian dari bencana alam, dari segala musibah, dari segala penyakit sampar. Kalian harus berdoa, berlutut, memohon perlindungan daripadaku. Akan mengcover kalian dengan darahku yang kudus, sehingga malapetaka demi malapetaka yang terjadi tidak menimpa kalian. Aku tidak akan berlama-lama lagi, anak-anakku. Semua akan digenapi. Tahun demi tahun akan mengalami kehancuran. Krisis ekonomi yang sangat besar akan terjadi di dunia ini. Mereka akan bersatu untuk membuat kestabilan ekonomi. Tapi aku tahu maksud mereka. Sebab saat itu tiba, itu adalah masa antikris. Saat mereka bersatu, saat dunia ini bersatu, antikris itu akan muncul.
Tetapi anak-anakku yang bersungguh-sungguh hidup, bersungguh-sungguh hidup di dalamku, menyembahku siang dan malam, mereka akan kufungsikan, mereka akan kuangkat terlebih dahulu agar tidak mengalami masa antikris itu. Tetapi kalian akan melihat tanda-tandanya itu. Kuatkanlah hati kalian, kuatkanlah iman kalian, berlutut dan berdoa memohon belas kasihanku dan perlindunganku. Aku akan meluputkan kalian dari segala bencana. Malaikat maut tidak berkuasa atas kalian. Sebab kalian telah di-cover oleh darahku yang kudus, darah Yesus Kristus Tuhan yang disalib. Lindungi kalian dari malapetaka yang akan menimpa dunia ini. Aku sangat jijik melihat mereka. Mereka yang berhubungan sesama jenis itu sangat jijik di mataku. Mereka terus terang seperti Sodom dan Gomora. Mereka sangat menjijikkan di mataku. Mereka tidak malu akan dosa mereka. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Aku sangat muak melihat mereka. Sodom Gomora itu akan terjadi kembali. Mereka mencintai pasangan sesama jenis. Aku jijik, aku sangat jijik. Itu pekerjaan iblis, setan. Aku sangat benci, sangat menjijikkan bagiku perlakuan mereka. Mereka tidak malu di depan umum. Aku sangat jijik akan dosa-dosa mereka. Aku telah di kayu salib untuk menebus mereka, tapi mereka mencemarkan pengorbananku dengan perbuatan yang sangat menjijikkan. Bukan hanya itu saja, dosa-dosa apapun itu aku tidak berkenan. Aku ingin kalian bersungguh-sungguh. Aku ingin kalian taat sampai aku datang. Jangan lepaskan iman kalian kepadaku. Jangan lepaskan kepercayaan kalian kepadaku. Jangan sampai kalian terlambat. Kalian harus menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Pergunakanlah HP kalian untuk menyebarkan firman Tuhan. Sampaikanlah firman Tuhan melalui media apapun. Sampaikanlah semuanya. Aku memberikan hikmat kepada kalian untuk menyampaikan firman-Ku. Jangan menganggap diri kalian bodoh. Bukankah kepandaian hikmat itu daripadaku? Yesus akan menyertai kalian. Semuanya harus menyampaikan kabar berita ini. Semua yang telah mendengar pesanku ini harus menyampaikannya. Kalian harus menolong mereka yang akan binasa. Sebab kalian adalah anak-anak terangku yang kupakai untuk bersaksi demi namaku. Sebab aku tidak mungkin turun ke dunia ini. Sebab Allah penampi itu telah siap sedia. Aku akan memisahkan kambing domba itu. Jangan kalian bosan dan jemu mendengar pesanku ini. Aku memberkati persekutuan doa kalian yang sungguh-sungguh mencariku. Sebab waktuku tidak lama lagi.
Aku akan selalu menyampaikan kepada kalian tentang akhir zaman. Jangan kalian berkata, aku bosan Tuhan dengan pesanmu itu mulu. Aku bosan Tuhan mendengar kabar itu terus. Jangan pernah kalian berkata seperti itu. Sebab waktuku tidak lama. Aku tidak akan berlama-lama lagi anak-anakku. Jangan kalian bosan mendengarkan perkataanku. Tidak semua orang ku sampaikan pesan ini. Tidak semua orang ku pakai untuk menyampaikan pesan ini. Tapi aku melihat hati kalian. Hati kalian yang sangat rindu datang kepadaku. Kalian tidak memikirkan diri kalian. Kalian mau menyembahku. Kalian bersungguh-sungguh. Aku mau memakai kalian karena aku lihat hati kalian. Turutilah segala perkataanku, anak-anakku. Jadilah saksiku sampai akhir zaman. Sebab waktu Tuhan tidak lama lagi. Kalian semua kuberikan karunia. Jangan kalian menyembunyikan karunia itu. Kalian harus menggunakan karunia itu. Ada yang bisa mengusir setan, ada yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Pakailah karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Janganlah meminta imbalan kepada mereka yang kalian doakan. Sebab aku telah memberinya dengan cuma-cuma kepada kalian. Aku hanya ingin jiwa-jiwa yang datang kepadaku. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya memakai mulut bibir kalian. Aku sendiri yang berkata-kata. Kalian tidak perlu takut atau pusing memikirkan apa yang harus kusampaikan, Tuhan. Aku akan menaruh sendiri perkataanku dalam lidah mulut kalian. Aku sendiri yang akan menyampaikannya kepada orang-orang yang harus kalian doakan. Aku tidak akan mempermalukan kalian. Aku tidak akan mempermalukan hidup kalian dan menyakiti kalian. Yang ku minta hanya kesediaan kalian. Yang menjadi alatku menyampaikan berita firman. Aku hanya ingin kalian mau bersedia melakukan yang kuperintahkan. Aku tidak mau anak-anakku mati binasa. Pergunakanlah anugerahku untuk memuliakan namaku, anak-anakku. Kalian kuberi penglihatan, kalian kuberi mimpi, kalian kuberi karunia. Jangan menyimpan itu untuk diri kalian sendiri. Sebab apabila kalian tidak menggunakannya, hukumku akan menghukum kalian. Kalian harus bersaksi menyampaikan pesanku melalui apapun itu. Aku akan memberkati kalian. Sebab aku tidak akan berlama-lama lagi, anak-anakku. Sebab malaikat dari sorga akan turun ke dunia ini.
Mereka akan menghukum mereka yang tidak mau percaya. Aku bisa tanda-tanda aku cerita tidak Aku tidak akan berlama-lama lagi anak-anakku. Haleluya, haleluya, Itulah pesanku kepada kalian. haleluya, Aku tidak akan bosan-bosan menyampaikan tentang akhir zaman ini kepada kalian. haleluya, Sebab kalian mau mencariku di dalam roh dan kebenaran. Aku memberkati persekutuan doa kalian. Kalian mau berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kalian tidak membatasi waktu kalian untuk datang kepadaku. Aku melihat hati-hati yang haus dan lapar akan aku. Aku memberkati kalian. Aku memberkati persekutuan doa kalian. Sungguh-sungguhlah di hadapanku. Jagalah hidup kalian agar selalu kudus dan berkenan di hadapanku. Jangan berbuat dosa. Aku akan menegur kalian jika kalian berbuat dosa. Aku tidak akan segan-segan menghukum kalian kalau kalian tidak mau menuruti aku. Sebab kalian telah terlebih dahulu mendengarkan pesanku ini. Jangan mengulur waktumu. Lakukanlah sekarang. Jangan menunda-nundanya lagi. Aku ingin semuanya mendengarkan apa yang telah kusampaikan kepada kalian. Sampaikanlah itu kepada semua orang. Jangan takut, jangan khawatir. Jika mereka membencimu, itu urusanku. Bukankah aku yang memelihara hidup kalian? Kenapa kalian takut? Aku kan yang memelihara hidup kalian sampai saat ini. Bukan mereka, bukan omongan mereka. Aku yang memegang hidup kalian. Janganlah takut. Kalian bersamaku. Aku mengurapi kalian. Aku memberkati kalian. Jangan takut akan apapun. Jadilah saksiku. Jangan menunda-nundanya lagi. Sebab Tuhan akan segera turun. Jangan sampai kalian terlambat menyampaikannya. Sebab waktu Tuhan sudah sangat dekat. Aku akan menggenapinya semuanya. Akan kugenapi. Akan berlama-lama lagi. Itulah yang menjadi pesanku kepada kalian. Bertekunlah selalu berdoa kepadaku. Ambillah waktu puasa. Ambillah waktu puasa untuk datang bersekutu kepada aku. Sebab aku akan memberitahukan kepada kalian rahasia-rahasia ilahi. Kalian akan mendapatkan mimpi dan penglihatan itu benar. Kalian harus bertekun, berdoa dan berpuasa. Sebab aku akan mengaruniakan kepada kalian apa yang harus kalian lihat dan sampaikan. Itulah yang akan kalian sampaikan. Mata kalian akan terbuka dan melihat apa yang akan terjadi. Aku akan memberikan penglihatan itu kepada kalian semua. Kalian akan melihatnya sendiri.